Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Jadid Semani, untuk kembali menghadiri rangkaian acara pengajian akbar kali ini bersama dengan Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati. Salawat dan salam semoga selalu terhadirkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kami segenap panitia dan pengurus takbir mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Dewi atas waktu dan kesempatan untuk hadir. Sugeng Ustazah. Kemudian kepada segenap pihak, yaitu Espresso, para donatur dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara pengajian akbar pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran oleh Habib Vivian Rahmati Silmi Kafa, kemudian sambutan panitia oleh Akhi Muhammad Ikron. Selanjutnya yaitu acara inti pengajian akbar, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran oleh Habib Vivian Rahmati Silmi Kafa. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakatan aina ma kuntu wa awsani bisolatim wa zakati madutu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wan nabaram bimaridati walam yaj'alni jabaras sawkiyah. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hasa. Dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa ibnu Maryam qaula haqqil ladzi fihi yamtaruna. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ayyattahida min waladin subhana idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
pun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga hadir ke Baitullah untuk bertolabul ilmi. Yang kedua, kita panjatkan puja, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami selaku panitia mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa kepada jamaah hadirat yang dirahmati Allah telah meluangkan waktunya untuk datang ke majelis ini. Kita sangat berterima kasih kepada Ustazah Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke Masjid Nurul Jadid. Tidak lupa kita terima kasih juga kepada Bapak Takmir kita Bapak Muhammad Arifin yang telah mensupport para remaja masjid ini agar selalu istiqomah insyaallah. Serta kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita, Expresso dan sepeda balap dan semua aspek yang telah membantu kita agar lancar acara ini. Semoga Allah memberkahi mereka. Jazakumullahu khairan jazaa. Kami mohon maaf atas kekurangan segala apapun yang ada di sini sehingga membuat tidak nyaman atau kurang berkenan. Cukup sekian sambutan dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun alal mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurus Masjid Nurul Jadid, Ketua Panitia dan Panitia Tablik Akbar, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda, anak-anak, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa saya khususkan nikmat iman dan nikmat Islam? Sebab
nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat iman dan nikmat Islam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Fama yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah. Berarti apa? Berarti kita menjadi Islam itu bukan hanya sekedar keturunannya orang Islam, anak wong Islam. Terlebih dari itu, kita ini menjadi Islam karena Allah yang berkenan memilih kita. Nggak main-main loh Pak Bu. Dipilih Allah rasa deklarasi. Sing dipilih menungso saja harus deklarasi. Dipilih Allah kita nggak pernah kampanye, nggak pernah deklarasi. Ya, betapa berharganya kita sampai Allah yang berkenan memilih kita. Ya, maka yuk disyukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini. Ya, ketika kita tahu bahwa kita ini menjadi Islam karena kehendak Allah, maka akan bangga menjadi orang Islam. Ya, kita tidak takut menghadapi tantangan apapun. Karena apa? Yang memilih saya itu Allah. Ya. Nah, Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu saya, ya. Bagi yang belum tahu, saya izinkan saya memperkenalkan diri. Bagi yang sudah tahu, saya mohon waktunya untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Sumber, di utara Masjid Istiqlal Mandiri Center Sumber. Ya. Yang punya Istiqlal itu bukan cuma Jakarta, Solo juga punya Istiqlal. Ya. Pekerjaan saya seorang guru, tapi bukan guru agama Islam. Saya itu guru listrik. Ya, S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Ya. Alhamdulillah, bulan ini umur saya sudah 22 tahun 10 bulan. Ya. Percaya nggak? Harus percaya yang punya umur saya. 22 tahun 10 bulan saya menjadi seorang muslim. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya mempelajari Islam sungguh-sungguh, ya. Tanggal 26 September tahun 2003. Dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Kenapa di tahun 2005 yang umur keislaman saya baru 6 tahun saya berdakwah? Kata anak muda, saya galau. Kenapa galau? Ya, kenapa galau? Kalau yang non muslim, nopo Bu? Kota infak, mengke kota infake mubang. Ya, diisi yang banyak. Jadi wong Islam ojo cetil. Kota infak kok podo karo kota WC 2000. Ya. Coba toh, apa ora ngisi-sini kotak infak masjid kok regane 2000 padha karo kotak WC. Ya, diisi yang banyak ya. Nanti biar jalan kotak infaknya ya. Yang sudah di sebelahnya terus taruh di sebelahnya gitu ya. Nah,
Kenapa saya tahun 2005 sudah berdakwah? Kata anak muda, saya galau. Kenapa galau? Kalau seorang non-muslim, apapun agamanya ya, entah dia Kristen, entah dia Hindu, entah dia Buddha, entah dia Konghucu, kalau sampai dia berani masuk Islam, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Butuh keberanian, butuh pengorbanan, ya. Terlebih dari itu karena hidayah Allah. Jadi nggak mudah untuk masuk, ya. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak disertai dengan keberanian dan pengorbanan, itu nggak mudah, ya. Sebaliknya, betapa mudah wong Islam ninggalke Islam gara-gara beras, Supermi, Suparmi, Suparman, gara-gara pacar ninggalke Islam. Yang masuk Islam mendapat jaminan surga, yang meninggalkan Islam surgane ditinggalke hanya untuk kenikmatan yang sesaat. Itu yang membuat saya galau. Maka tahun 2005 ya, saya mulai berdakwah, ya. Nah, saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini keluarga saya belum dapat hidayah. Allah baru memberi hidayah kepada saya. Orang tua saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok, ya. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi, Bandung. Kalau orang tua saya targetnya ya masyarakat, ya, pernah memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya. Kalau adik saya targetnya anak-anak muda Islam. Maka kenapa malam ini saya memberi tema, saya memberi judul menjaga generasi Islam, ya. Rasanya itu, kata anak muda, sakitnya di sini. Ketika yang ke masjid itu kebanyakan yang sepuh-sepuh. Yang muda kemana? Ngegame, mall, nonton bal-balan. Yen pasopati ya, pasopati mangkat pertandingan wae, wah sing ngetutke. Ning yen ana ada ya demo membela Islam, cah nome ndelik. Jo nesu sing cah nom sing ra melu. Sing ra melu mesti ra teko. Sing teko ya sing biasane melu. Ya. Ini ya. Jadi saya galau gitu ya. Karena adik saya yang di Cimahi, Bandung, yang sampai detik ini masih jadi pendeta, itu targetnya anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam? Cah nom Islam rungokno kupinge. Jo pacaran terus, ya. Karena anak muda Islam itu generasi penerus. Laki-laki Islam, anak muda Islam yang laki-laki itu akan jadi pemimpin. Makanya kenapa anak muda saya suruh duduk di depan. Biar jadi pemimpin. Yen linggih neng mburi kono imbas-imbi sindak indik. Linggih neng ngarepe rawani. Ya. Bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat? Ya. Saya dari belum Islam, tahun 90-an saya sudah ngewangi adik saya. Golek cah nom-nom Islam. Ya. Saya sebelum masuk Islam ki wis murtad ke ketua pengajian, Mas, tak kandhani. Ketua pengajian sing tak murtadke. Saya tuh ndak cantik kok, ayu saiki. Ya.
Saya dulu waktu belum Islam, saya itu tomboy, kaya lanang. Saya itu pesilat, silat nasional. Jadi kalau milih tangan kiwa apa tangan kiwa apa tangan tengen gitu. Ya, tengen kuburan, kiwa rumah sakit gitu ya. Ya betul, saya besar di Lombok toh. Mbok saya pulang malam ndak ada yang berani ganggu saya. Ganggu saya wanita antemi popi gitu ya. Nah, betul. Ya. Saya itu dulu memurtadkan ketua pengajian dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Tak murtadke. Teman-teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul sama saya ora sholat. Sing mau neng masjid orang neng masjid. Saya Natalan pesta mangan babi. Teman saya Islam takjak mangan babi, yo gelem. Saya malam tahun baru Masehi, malam tahun baru beleh asu. Jangan dikira saya ora iso mateni asu, blebeke banyu, tutuk sirahe mati. Ya. Tadi kan saya bilang saya tomboy gitu ya. Ya. Teman saya Islam takjak mangani wa asu yo gelem. Ya. Kondone nggo obat gatel. Sing gatel lambene mergo geragas. Ya. Kudune yen wong Islam Solo ini bersatu, ora ana warung sate jamu ki ra ono. Gila nih, saya setelah masuk Islam gila, kelingan asu iki gaene mangan telek. Ya, apalagi yang sing dibeleh asu buduken iki gila nih. Ya. Itu saya waktu masih muda. Ya. Nah, sekarang apa yang membedakan saya sendiri loh ya ketika itu, ya. Apa yang membedakan saya dan teman-teman saya yang Islam? Satu, motivasi orang tua. Niki kan banyak orang tua tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu, panjenengan kan doanya salah satu doa untuk anak kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'ana lil muttaqina imama. Isek ditambahi Robbi habli minas sholihin. Doa tadi mohon kepada Allah supaya putranya menjadi anak yang qurrata ayun, penyejuk pandangan mata di dunia dan di akhirat. Enten ayate Quran surat Al-Furqan ya. Goleki dhewe Islam wiwit lair. Ya. Ada ayatnya. Doa tadi ada ayatnya. Mohon anak-anak itu jadi pemimpin, anak-anak yang soleh. Lah sekarang pertanyaannya ibu, saya tanya ibu-ibu dulu. Soalnya biasanya sing ngene-ngene iki ibu-ibu. Bu, bangunkan anak sholat subuh gampang apa susah? Oh, ini jawabannya podo toh. Seko Ternate tekan Sumatera Barat jawabannya podo susah. Seko Ternate saya ngisi pengajian Ternate Kalimantan tekan Sumatera Barat. Kalau saya tanya ibu-ibu membangunkan anak sholat itu gampang apa susah? Jawabnya susah. Pak, gimana panjenengan sebagai pemimpin? Bangunkan anak susah. Padahal kita minta anak kita jadi anak yang qurrata ayun, anak yang menjadi pemimpin, anak yang soleh-solehah. Maka jangan sampai doa ini hanya sekedar lip service, sekedar apalan. Tapi ini tantangan kita.
Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita generasi yang qurrata ayun, generasi yang menjadikan Allah sebagai sentral hidupnya. Maka kita diperingatkan, ya. Allah memperingatkan kepada saya dan panjenengan, ya. Memperingatkan apa? Ya. Hendaklah takut kepada Allah. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Pak, Bu, wedine kalih Allah. Hendaklah takut kepada Allah. Kalau kita itu meninggalkan generasi yang lemah, saya tidak akan pernah masuk Islam kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Karena sejak kecil saya sudah dididik Kristen dengan taat. Fondasi kekristenan itu ditanamkan dengan kuat oleh ibu saya. Kalau hari Minggu pagi, ya, gerejanya jam 7, jam 6 saya sudah disiapkan sama ibu saya. Ketika itu umur saya 7 tahun. Ibu saya bilang, "Ibu ke gereja, kamu sekolah minggu." Ibu ke gereja, kamu sekolah minggu. Artinya apa? Sejak kecil saya sudah dikondisikan menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan ibadah. Padahal ayate kon sekolah minggu teng gereja niku mboten enten. Ke gereja hari Minggu itu ndak ada. Di dalam Alkitab, kitab Keluaran itu bunyinya kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Setu. Lah kok aku neng gereja Minggu? Dari Sabtu menjadi Minggu itu sing ngerubah itu Kaisar Konstantin tahun 321 Kaisar Konstantin. Maka kenapa Kristen itu benci banget kepada Islam? Karena hanya ayat Al-Quran yang bisa membongkar kesesatan mereka. Mereka lebih taat kepada rahib-rahibnya atau pendeta-pendetanya. Ternyata dari Sabat Setu dadi Minggu kuwi sing ngrubah Kaisar Konstantin yang seorang pendeta. Dadi yen ana wong Islam wani ngrubah, itu berarti mengikuti milah mereka. Idul Adha kok diundur, Idul Fitri kok diundur. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, ya pakai kalimat lan, artinya tidak akan pernah dari dulu sampai kiamat tidak akan senang kepadamu. Kira seneng ya nono wong Yahudi Nasrani seneng karo wong Islam niku udang dibalik bakwan, bukan udang dibalik batu. Ya. Sampai targetnya apa? Sampai kamu mengikuti milah mereka. Lah ini tadi loh ayatnya, kuduskanlah hari Sabat. Di Alkitab Perjanjian Lama namanya Kitab Keluaran, jelas 10 perintah Allah, 10 commandment. Salah satunya kuduskanlah hari Sabat. Neng Kaisar Konstantin ganti jadi hari Minggu tahun 321. Wong Islam melu-melu dengan alasan pandemi.
Idul Fitri diundur, Idul Adha diundur, sampai kamu mengikuti milah mereka. Makanya kalau sekarang bencana alam, ono gunung meletus, gununge do protes, gununge do demo, sebab wong Islam demo wis ra dirungokke. Gununge demo, Semeru, Merapi, banjir, tanah longsor. Karena apa? Di dalam Quran surat Yasin, keterlaluan kamu terhadap Allah. Keterlaluan terhadap Allah. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Monggo kita merenungkan, ya. Di dalam Islam segala tata kehidupan itu cetok. Dadi wong Islam niku wong sing paling penak sak donya ki wong Islam, ora ana liyane sing madani wong Islam. Ayo. Napa coba? Urusan pakaian cetok. Ning akeh wong Islam ra cetok. Nganggone jilbab jagongan, jagong layat ro pengajian. Jagong we jilbabe jilbab bunuh diri. Dubel-ubelke ning gunung. Sebabe klambine bordiran. Ben ketok bordire. Nesuwa. Islam wiwit lahir ora cetha. Ya. Ini. Bayangkan, kita ini segala sesuatu ada tuntunannya. Zalika kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa itu Al-Qur'an. Ning wis adan pilih nonton Andin nggih, Bu. Boten panjenengan, wong adoh mriko panjenengan boten. Boten beda. Paling penak niku wong Islam. Bayangkan saya, ya, tadi Bu saya bilang, "Ibu neng gereja kue sekolah minggu, ora ana ayate." Neng gereja sekolah minggu dina Minggu. Ya. Ndak ada. Lah awake dhewe wong Islam salat Jumat ana ayate. Ning coba trene cah nom khotbah ramang orang ngrungokke, teko-teko wis salat entuk sak rakaat. Mboten cah nom mriki, cah nom adoh mriko. Cah nom mriki mboten. Siji liyane ana. Coba salat Jumat ada ayatnya, Quran surat Al-Jumu'ah. Perintah salat cetok, inna sholata kanat ala mu'minina kitabah mauquta. Jelas ayatnya. Saya neng gereja ora ana ayate. Menomorsatukan Allah, ada ayatnya. Ya. Ayat tadi salah satunya sering kita ucapkan di dalam doa iftitah kita. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sholatku disebut sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk tenane, untukmu sayangku, cintaku, maihane, kaulah segalanya bagiku, kondone cah nom. Coba kita jadi pendusta. Apa ayat kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berarti Allah yang nomor satu. Neng prakteke gara-gara Covid niki lho.
Pembelajaran jarak jauh tujune sakniki pun PTM, dek tesih daring, tesih pembelajaran jarak jauh. Anake dhewe do ngene. Nggih napa nggih? Belajarnya pakai HP berapa jam? Leng dolanan game pirang jam? Nduk salat sik. Le salat ko. Gendang sholat to yo buku sik lagi nggarap tugas bae lagi Mobile Legend yen ora lagi ngrungokke lagu Korea, K-pop, Blackpink, BTS. Wes ayate cetok Allah yang nomor 1 ning HP sing nomor 1 si Oppo, si Xiaomi, si Samsung. Sing nomor 1. Ya. Ini tantangan kita, memposisikan Allah di tempat yang benar, menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai seorang anak. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tidak hanya menyuruh saya sekolah minggu. Ibu saya bilang, sregep maca Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja supaya besok masuk surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di pangku Tuhan Yesus. Ora kesel Yesus ki mangku wong sak donya. Loh, itu ibu saya selalu bilang gitu, Bu. Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, besok masuk surga, kumpul di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayate mboten enten. Ayate mboten enten. Yang punya ayat rajin membaca kitab awake dhewe wong Islam. Surat yang pertama yang diturunkan Allah kepada kita, Quran surat Al-Alaq. Iqra. Didhawuhi Allah membaca, berarti didhawuhi Allah sinau. Tapi karena kita ini ora gelem, bahkan belum memanfaatkan Al-Quran dengan maksimal. Dulu kalau saya mau dolan, saya pamit sama ibu saya, Bu mau dolan. Apa kata ibu saya? Yo sak langkah kue metu saka pager kue ketemu wong Islam. Boleh bergaul sama orang Islam, tapi ojo mlebu Islam. Katanya ibu saya, kenapa Bu? Bu saya bilang, Islam ki agamane wong bodoh. Islam ki agamane wong keset. Islam ki agamane wong melarat. Ibu saya bilang, kayak tekono wong ngemis, kurang ngakune Islam. Dilala saya punya guru sekolah minggu. Kalau kita guru TPA, guru sekolah minggu saya itu orang Ambon. Cerita dulunya Ambon ki ora ono pengemis, ora ono maling. Kabeh Kristen. Bareng teko transmigran saka Jawa sing agamane Islam, ono maling, ono pengemis. Dadi rak ngelek-elek sing maling sing ngemis ki rak wong Islam, tur wong Jawa. Orang lalake ati. Sakitnya di sini panjenengan ra krungu, kula sing krungu. Makanya nyantai panjenengan, ya. Dulu saya mikir, Habibie ki pinter iso gawe pesawat. Agamane Islam, kok dilokke Islam agamane wong bodoh. Lah itu ternyata kita punya buku petunjuk, tapi kita belum maksimal memanfaatkan.
Salat we nganggo musim. Nggih napa nggih, Pak? Ramadan usume wong Islam lanang salat neng masjid. Coba masjidnya nganti diperluas. Minggu pertama kebak nganti ibu-ibu neng tritisan. Minggu kedua alhamdulillah ada kemajuan sope. Coba toh. Ini loh. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Wah, wis bosen sholat tarweh, delok sinetron. Kita dikatakan agamanya orang bodoh bukan karena tidak berpendidikan, tapi ada petunjuk dan mereka tahu karena mereka mempelajari Islam. Di sekolah pendeta itu mempelajari yang namanya Islamologi. Nah di pondok pesantren belum tentu gelem belajar Kristologi. Saya ini menawarkan diri di pondok-pondok untuk Kristologi. Yang menyambut hanya beberapa tok. Wes sesasi pisan okeh preine. Padahal tantangan kita kalau penjenengan tahu iki sekarang ini di Semeru ya, tunggu sebulan lagi korak misionari banyak. Lah kalau ndak punya bekal ngadepi misionari mau longa-longo. Kata Quran saya kamu kafir, kuwi kan kondone Quranmu. Kondone Alkitabku sing kafir kuwi kowe. Arep ngopo jan? Nggak punya bekal. Sementara mereka tahu tentang kita. Mereka tahu. Para misionari itu tahu tentang kita. Karena mereka belajar Islamologi. Saya saat durunge mlebu Islam, saya itu sudah hafal Al-Fatihah. Karena saya kan pesilat, rapale rak nganggo Al-Fatihah. Ya. Maca Al-Fatihah sik bar kuwi ya lupa saya gedruk bumi kakang kawah hari-hari papat pancer ya seperti itu nih maca Al-Fatihah. Maka ketika saya diskusi dengan seorang ustadzah, saya bilang saya sudah hafal Al-Fatihah. Ketika diajari Al-Fatihah saya sudah hafal ya. Mereka mempelajari kita sementara kita tidak tahu tentang mereka. Kita hanya tahu mereka kafir. Di mana letak kekafirannya? Yang perlu kita pelajari. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah tadi. Ya. Saya, apa yang membedakan saya dengan teman-teman saya? Saya kembali pada cerita saya. Saya dewe wedok ora ayu. Bingung dengan kekristenan saya. Saya pengen masuk surga. Ibu saya bilang rajin membaca Alkitab. Nggak ada perintahnya maca Alkitab. Rajin ke gereja, ora ana perintah nang gereja. Perintah beragama Kristen tak goleki mulai kitab Kejadian tekan kitab Wahyu ndak ada. Jadi hati-hati ya. Jangan termakan pluralisme agama. Mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama masuk surga. Yang kabeh agama benar, kabeh agama mlebu swarga. Ngapain saya masuk Islam? Mbak aku tetap Kristen. Saya mencari kenapa Tuhan tidak menyuruh saya Kristen. Sebelum Islam agama saya Kristen Protestan. Sekolah saya di sekolah Katolik. Tidak ada perintah beragama Katolik, itu tidak ada. Katolik yang artinya umum itu baru disampaikan tahun 110 Masehi oleh Santo Ignatius. Padahal Yesus yang katanya mengajarkan Kristen itu ada di dunia sampai sekitar tahun 30-an Masehi.
Lah yen Katolike dikenal tahun 110 Masehi ngajarke mboten. Kristen disampaikan tahun 45 Masehi. Yesus ada di dunia sampai tahun 30-an. Berarti Yesus ngajarke Kristen apa mboten? Mboten. Kuwi rungokno kuwi cah nom-nom kuwi. Sing sok pluralis. Ya. Saya nangani cah nom-nom angger murtad karena pacar ki wis angger nganggo basa pokok men. Yes. Angel kandanane. Ya. Masalahnya orang jatuh cinta ki wong pekok banget tok. Kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Mbok wis mangan telek kucing. Logikanya ndak dipakai. Sampai karena pacar meninggalkan Islam pun bagi dia no problem. Ditambah lagi propaganda di kalangan anak muda. Yo yen surga itu ada. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Propaganda di kalangan anak muda itu seperti itu. Ya kalau surga itu ada, kita sudah soleh-soleha, menutup aurat, nggak berkolwat, nggak pacaran. Tahu-tahu surga itu nggak ada, kan rugi. Lah yen surga itu ono, padahal wis maksiat. Ya, ini propaganda seperti itu. Ya. Jadi saya dulu galau. Tadi ibu saya bilang rajin membaca Alkitab, ora ana ayate sing duwe ayat wong Islam. Rajin ke gereja sing duwe ayat wong Islam. Perintah beragama sing duwe ayate ya wong Islam. Ndak percaya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Quran surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam ditolak Allah. Ini Allah yang berfirman, ora kok golek benere dhewe, tapi Islam memang benar. Ya, Islam itu memang benar. Ora golek benere dhewe. Karena apa? Karena kebenaran itu dari Allah. Kenapa selain Islam ditolak Allah? Jawabnya Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu agama Islam. Ini cetok. Saya tuh berangan-angan ya. Seandainya cacah TPA ki ngapalke inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah ki Islam. Ini bisa jadi benteng. Orang mau nyanyi lagu Korea tapi nyanyinya agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Ini benteng cah TPA-nya seperti itu. Ini benteng. Orang kok cah TPA mangkat TPA sing direngeng-rengengke lagune Blackpink. Yang salah satu liriknya Tuhan itu tidak ada. Yeah. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah, saya mencari jalan ke surga. Ya, agama apa yang bisa menghantar saya ke surga? Ibu saya membentengi kami anak-anaknya. Dari kecil kami dibentengi. Ya, lagunya kalau di Kristen tuh begini. Berlayar ke surga, mari naik kapal, Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga. Waktu saya masih kecil seneng-seneng wae, tapi begitu saya remaja, saya mendalami Alkitab, Tuhan tidak nyuruh Kristen, maksud saya bisa sampai ke surga. Mulailah saya mencari, ya. Saya mencari agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga.
Dan ternyata satu-satunya agama yang menjamin umatnya masuk surga hanya Islam. Nggak ada yang lain. Lah percaya? Mlebu swarga wae didhawuhi Allah. Quran surat Al-Fajr ayat 30. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Mlebu swarga men didhawuhi Allah, ora penak dadi wong Islam. Masuk surga itu didhawuhi Allah loh. Sing nyanyi berlayar ke surga niki wau lho, ndak bakal sampai surga, ndak bakal. Berdasarkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 85 tadi, nggak bakal sampai ke surga, nggak bakal. Ora penak to jane dadi wong Islam. Jadi saya miris Pak Bu, yen anake wong Islam semakin hari semakin jauh dari Islam. Dan itu merupakan salah satu program komunis. Kalau ngomong PKI kok ditangkap polisi. Yeah. Itu salah satu program komunis. Yeah. Yaitu apa? Ya. Merusak akhlak, memarjinalkan agama, menganggap Tuhan itu tidak ada. Itu program mereka. Lah padahal tadi Allah memperingatkan kepada kita, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah apa? Lemah akidahnya. Lemah akidahnya. Ya. Wes awake dhewe ni ngadepi tantangan setan manusia. Kafir itu kan setan manusia. Ngadepi tantangan setan tenanan. Ya, di dalam Quran surat Al-Hijr ya, ayat 39 ya. Bagaimana setan itu punya komitmen. Ya, iblis itu punya komitmen. Ketika dia dinas oleh Allah, dia sesat, apa dia bilang? Aku akan ya menyesatkan mereka semua, memandang baik perbuatan maksiat. Bahkan iblis itu minta tangguh, minta tenggang waktu sampai kiamat nanti. Quran surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Kita ini menghadapi tantangan perusakan akidah itu luar biasa. Ada setan tenanan, ada setan yang berbentuk manusia. Setan tenanan dan setan manusia ini berkolaborasi. Ya. Sehingga ada deislamisasi, liberalisme, hanya mau menerima ayat Al-Quran yang sesuai dengan pikirannya. Sing ora sesuai moh. Kene iki Jawa, nganggone konde, ora nganggo jilbab. Jilbab ki neng Arab. Mergo sana tanahnya berdebu. Wong lanang Arab mangane daging, wong lanang Jawa mangane godhong pohong. Jadi nafsunya tidak kayak wong Arab, jadi rasa nganggo jilbab. Lah yen urusan jilbab kok ngono. Mbok yen poso kae aja do mangan kurma. Bukane nganggo blimbing muluh. Liberalisme hanya mau menerima ayat Al-Quran yang sesuai dengan pikirannya. Dan ini banyak merasuki anak muda Islam yang ora sesuai pikirannya mau pacaran raento. Hari gini badan segede gajah, nggak punya pacar. Apa kata dunia? Culun banget, katrok. Wes, apa meneh lagunya cari pacar lagi, gegeri golek pacar. Ya, coba. Bagaimana mau saling mengenal yang ra pacaran?
Ya. Ini liberalisme, belum yang lain. Belum ayat-ayat yang lain. Pluralisme agama, tadi saya katakan menyamakan semua agama. Ya. Dengan alasan toleransi. Wong Islam ojo fanatik. Ada orang Natalan mengucapkan selamat Natal, kuwi cah nom-nom kuwi. Ada orang tahun baru Masehi melu tahun baru Masehi. Pada Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Lah piye Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa, esaki satu. Lah kok selamat hari Natal, selamat atas kelahiran Tuhan, berarti menduakan Allah. Oh bukan Tuhan, anak Tuhan. Yo balik Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah ini selamat atas lahirnya anak Tuhan. Opora ayat Al-Quran ditendang hanya demi jabatan, hanya demi kenikmatan dunia yang sesaat. Pluralisme agama. Belum lagi sekularisme, memisahkan urusan dunia dengan urusan negara. Padahal di Kristen urusan agama dan urusan negara itu menyatu. Awake dhewe dipisah. Manut. Milih pemimpin ki rasa nganggo ayat Al-Qur'an, sing penting memperhatikan kesejahteraane rakyat. Saiki rasakno do diapusi. Kuwi sing do milih dek ben do istighfaro. Mumpung jek urip. Belum lagi feminisme. Wong wedok jangan mau urusan dapur sumur kasur. Aja mong gelem macak manak masak tok, tampil ke publik. Lah yen wong wedok tampil ke publik, terus anake sing ngurusi sapa? Persamaan hak. Yen wong lanang nyambut gawe sedina hasile mong 50.000, wong wedok iso 100.000, sing lanang kon nang omah nyusoni anak. Sing wedok nyambut gawe dandan ayu kinyis-kinyis nang omah nganggo daster 3 dina ora dikumbah. Wes akhirnya curhat-curhatan. Selingkuh itu indah. Wes, feminisme. Belum lagi kristenisasi dan pemurtatan. Sekarang yang marak, yang beberapa tahun sudah menurun, marak lagi pacaran beda agama. Pak Bu, pengalaman-pengalaman kami menangani pasien sing pacaran beda agama niku angger wis pacaran karo wong kono timbang kon pedhot pilih minggat. Walaupun mereka tidak ngakoni, di Facebook saya ada yang Kristen tidak mengakui. Mereka bilang nggak ada kristenisasi lewat hamilisasi dan hamili saya. Lawong saya dulu, kuping saya ini loh, wiwit kelas 6 SD wis krungu. Rumah saya tuh nggo kumpul cah nom-nom Kristen. Itu mereka laporan sama ibu saya, tunggu tante anaknya Tuan Haji itu nanti rak masuk Kristen. Kenapa? Sudah saya hamili. Hamilisasi dan hamili saya. Sing lanang melakukan hamilisasi, sing wedok hamili saya. Wes terjadi. Cah lanange culun, anake wong ra duwe.
Cah wedoke anake wong sugih, sing culun cedhaki. Pameri pupu rak suwe-suwe katut tergoda. Akhirnya pacaran. Awalnya TTM, temen tapi mesra. Wong tuane ra gagas, TTM-nya jadi temen tapi mesum. Wong tuane jek ra gagas, akhirnya TTM-nya jadi temen tapi meteng. Yen wis ngono wong tuane lagi stres. Terjadi di Sragen sana, terjadi di Weleri, terjadi. Orang tuanya gimana Bu Dewi? Kalau ndak bertanggung jawab anak saya dipoliseke, akhirnya anaknya murtad karena menghamili tadi. Kalau beras supermi itu sudah biasa, ketok cetok melo-melo. Ini loh cah nom-nom rungokno pacaran beda agama ini loh. Di Solo ini seperti gunung es, hanya kelihatan permukaannya, padahal jerone oke sing pacaran beda agama. Saya dembe nangani kasus cedak batik keris itu loh. Nangani kasus cedak batik keris. Dikandani apa-apa wis. Nyuwun sewu rada kasar, mata picek kuping budek. Wis pokoknya ngono yen sing ngono gek yen pasangane ki ganteng ngono lho ya. Nyuwun sewu. Lho, dari segi pendidikan iki sing wedok sing Islam ki pendidikane tinggi. Lah sing lanang ki SD ora lulus. Ngono yen bagus sugih mung laden tukang. Lho saya ndak ngomong ke laden tukang lho. Sementara sing wedok ni kasir lho. Lah kok iso-iso ternyata sing lanang ini sudah dibina dari gereja. Ya. Ini Bapak Ibu, mereka bina. Kalau saya dulu ndak sampai hamili saya, wis katut. Takmir masjid, ketua pengajiannya wis katut saya, orang nganti hamili saya. Ya, wis katut saya. Ya. Belum lagi kristenisasi lewat jin. Jin bukan celana jin, baju jin. Bukan celana jin baju jin, tapi jin setan ini. Ya, kami pernah menangani kasus ya anak dari Tohudan sana kuliahnya di Semarang. Ya, tadinya nggak ngaku kalau punya pacar Kristen. Ra mungkin ono Alkitab kok teplok teko dhewe. Ya, rosario teko dhewe, ndak mungkin. Ternyata adol bagus rasakno, dhek ndek pacar Kristen Katolik. Wes nang gereja. Ternyata dimasuki jin. Dan jin itu menyuruh dia untuk membunuh orang-orang Islam. Korban pertamanya kakaknya, hampir saja kakaknya dibunuh. Saya ndak nakut-nakuti loh, niki tenanan niki. Ya. Dan kalau cah Islam wis pacaran jak neng gereja, terus sudah dibaptis, sudah minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, ikut perjamuan kudus, itu sing mlebu jin. Itu kudu diruqyah. Pengalaman saya dan suami saya. Sing murtad angger wis nang gereja dibaptis, minum darah Yesus yang disimbolkan anggur, makan tubuh Yesus yang disimbolkan roti. Itu mbok dikandani nganti lambe awake dhewe kesel. Mereka bilang, tak dengar kita nyebut Allah ki krungu ning mulutnya, dia nggak bisa nyebut. Ya. Ada anak ya hafal Al-Qur'an, kuliah di perguruan tinggi milik mereka,
dalam jangka 3 bulan hafalane kedodoran, wuduhe lali. Yo saya sama suami saya saiso-isone kami meruqyah. Maka monggo yang bisa meruqyah. Ya. Saya pernah usul sama para peruqyah, yuk adakan ruqyah nasional untuk mengatasi kristenisasi lewat jin ini. Ini trek-treknya mereka. Beras Supermiki wes biasa. Suparmi Suparman nikah beda agama, kristenisasi lewat jin. Yang tidak nampak adalah pemurtatan lewat pemikiran. Silahkan agamamu Islam, KTP-mu tulisannya Islam, jenengmu Islami, yo nganggo koko, ya, yo rekane ise salat, tetapi pemikirannya sudah jauh dari Islam dan banyak terjadi. Maka ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, sesuai dengan judul malam hari ini, ya, ora kroso sudah hampir jam 9:30 ya. Sesuai dengan judul malam hari ini, bagaimana sekarang kita menjaga generasi muda kita. Yang pertama tadi, kuatkan, kokohkan akidah. Saya mengajak takmir Masjid Nurul Jadid ini untuk menggiatkan pengajian remaja. Wes saya ditimbali rene tak mangkat dhewe, mangkat mulih dhewe. Wes mboten sah dipethuk, mboten sah diterke, tak mangkat dhewe. Apalagi ini menjelang Natal, tahun baru, bar niku Valentine. Cah nom Islam kok happy Valentine. Sekuntum mawar merah, sekotak permen coklat. Yen mawar merah itu mawar merah seger, rak sedilit wae layu to. Berarti cintanya mudah layu. Yen maware kuwi imitasi, berarti cintanya imitasi. Yen pohon mawar, pohonnya berduri. Coklat dimut sedilit entek, berarti cintanya sementara. Yen cah Islam pinter, aku tidak mau sekotak permen coklat dan sekuntum mawar merah. Yang ku mau seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Yen cah Islam pinter. Rungokke kuwi cah wedok-wedok kuwi kandhanane ndablek ning yo iki wong tuwa sing ngejak anake paling wong pira? Nggih napa nggih? Nggih. Anake teng pundi? Teng omah. Kirangan dolan. Padahal saya dulu Pak Bu, nggih. Kalau ada kebaktian gitu ya. Bu, ibu saya bilang, mengko bengi kebaktian umum, nggo wong tua karo nggo cah nom, mangkat. Mbok saya ada acara apapun kudu mangkat kebaktian sih. Lah anake wong Islam. Ya pengajian gah. Pengajian ki ngopo to, Bu? Ini makanya kita pada thalabi ilmi itu hukumnya wajib. Tadi malasnya bukan karena malas tidak bekerja, malas mempelajari Islam. Akhirnya jadi miskin pengetahuan agama. Maka sekarang bagaimana menjaga generasi Islam? Kokohkan akidahnya. Mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Pak Bu tadi masuk surga diperintah Allah. Dan kita ini wong Islam reuni di surga karo anak putu. Quran surat 52 ayat 21.
Quran surat At-Tur ayat 21. Dan orang yang beriman diikuti anak cucu mereka, anak cucu mereka di dalam keimanannya. Kami akan kumpulkan bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan di mana? Di surga. Ora penak banget to dadi wong Islam reuni ning swarga karo anak putune. Ning sing abot orang iman ditotke anak putune niki lho sing abot. Lah gugah salat wae angel. Nggih napa nggih? Nggih. Ngejak pengajian wae angel. Ngakon ngaji wae angel. Anak kita itu deposito Bapak Ibu, deposito akhirat. Ketika seorang itu mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya doa anak soleh. Lah pertanyaannya, anak dewe anak soleh apa anak salah? Monggo jawab sendiri. Kalau saya cetha ujian saya sampai sekarang, anak kandung saya dari pernikahan yang pertama belum dapat hidayah. Saya ini wis 17 tahun. Jangankan lihat wajah anak saya, krungu suarane pun 17 tahun ra krungu. Malam 27 Ramadan tahun 2004, anak saya tanya, "Mamah nekat Islam apa balik Kristen?" Nekat Islam. Apa hebatnya Islam? Hebatnya Islam, satu-satunya jalan menuju ke surganya dengan Islam. Karena agama Islam itu milik Allah. Anak saya bilang, ya nekat Islam pilih anak apa pilih agama? Pilih agama. Yang pilih agama, mulai detik ini kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Kula niki nangis lho Pak Bu kalih Allah. Nggih. Ya ndelok cah nom ngeten niki, mriki niki rasane Pak Bu, ndelok cah nom sing aktif jadi panitia pengajian, rasane dodo kula niku sebab anak saya aktif di gereja. Saya bayangke kalau saya mati, saya sudah dapat jaminan surga dari Allah. Lah yang sampai anak saya mati di dalam kekafiran, berdasarkan surat Al-Bayyinah ayat 6, anak saya neng neraka, mboke neng swarga, anake neng neraka. Hati ibu mana ndak hancur? Lah panjenengan iki lho mangku, nyanding, iso WA, iso SMS-an, iso video call. Lah kok nggugah salat ora iso? Apa kata Oma Irama? Terlalu. Gitu. Diberi kelebihan sama Allah, maka kita diberi tugas sama Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Diri kita sing tuwa wis salat 5 waktu, salat sunah, ngaji, pengajian. Lah keluargamu anak putu niki boleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, yes, kafir, no, kapan? TPA, TK, angger wis remaja, aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji, SMS-an, Facebookan, game onlinean, Instagraman. Orang tua dicuekin, wong tua kaya mesin ATM laku. Sang, pulsa, bensin, sepatu, kaya mesin ATM laku. Cinta Islam sampai mati cah cilik. Saiki cah kelas 5 SD wis yayang-yayangan kok. Pripun? Maka tadi tanamkan akidah. Kita tidak bisa Bapak Ibu ngerem
Internet ini tidak bisa Pak Bu. Yang kita bisa lakukan adalah membentengi anak-anak kita dari situs-situs yang merusak lewat media sosial. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, tanamkan bahwa Allah melihat yang kowe ndelok video porno ki Allah melihat, isino karo Allah. Tanamkan. Ya, apalagi di negara kita ini, ya, kapitalis sekuler itu diberi kesempatan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka wis ra peduli arep anake wong liya rusak karepmu. Sing penting aku entuk keuntungan. Dibilang situs porno ndak ada kondone sapa. Saya itu guru listrik. Saya arep ngakon murid saya nyari materi. Sebelum murid saya nyari materi, saya golek sik. Saya mau ngajari masang saklar tukar. Saya buka video saklar tukar, golek saklar tukar. Lah kok sing metu tukar pasangan. Lah bayangke yen murid kula buka niku terus tukar pasangan. Wes Pak, sayen pasangan lanang karo wedok marake meteng. Wes saiki pasangane lanang karo lanang, wedok karo wedok. Napa kula ra dosa yen kaya ngoten niku? Ini Bapak Ibu. Maka bagaimana kita ini menanamkan akidah, membentengi anak-anak kita dari dalam rumah kita masing-masing. Ya, walaupun mungkin pendapat saya ini tidak tepat, ya. Tapi monggo, lebih baik memaksa anak ke surga daripada membiarkan ke neraka. Ya, kalau tidak salah pendapat pendapat Yahudi atau ya, saya lupa. Keburukan yang disampaikan terus-menerus itu jadi justifikasi kebaikan. Lah saiki mbok kebaikan disampaikan terus-menerus, salat besok mlebu swarga, kumpul karo bapak ibu. Aja maksiat. Allah perso. Sampaikan sama anak-anak kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi menanamkan akidah, yang kedua monggo membentengi anak-anak kita dengan meletakkan posisi Allah di tempat yang benar. Allah yang nomor satu. Menjadikan Allah sebagai sentral di dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka cita-cita sekeluarga masuk surga itu jadikan cita-cita keluarga. Ya, jadikan cita-cita keluarga. Sekeluarga masuk surga. Ya. Yang ketiga, ya, di tengah ya banyaknya perusakan terhadap idola-idola, ya, kita masih punya idola. Uswatun hasanah kita itu Rasulullah. Ya, maka mencontoh ketaatan Rasulullah kepada Allah. Walaupun diloke culun katrok tidak masalah. Justru yang modern itu yang menurut kepada Allah dan mencontoh Rasulullah itu yang modern dan beradab. Yang orang manut Allah nyontoh Rasulullah itu yang tidak beradab. Ya, Ustadz Garamata ngajari wong pedalaman nganggo klambi, sampai minta donasi mukena, jilbab, gamis. Lah kok wong Solo malah ajar copot klambi. Tak walik-walik toh niku. Ya. Yang selanjutnya, monggo membumikan Al-Quran. Yuk berantas buta Al-Quran. Ya, alhamdulillah sudah banyak kutab-kutab, banyak rumah-rumah penghafal Al-Quran. Tapi bagaimana tidak hanya hafal Al-Quran, neng dipraktekke dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekke.
Ya, yen apa Quran surat Al-Ikhlas, ya dipraktekke Quran surat Al-Ikhlasnya. Ya, yang selanjutnya, ya, setelah Al-Quran sebagai petunjuk, ya, tadi jangan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah skillnya. Ojo mung apal Al-Quran, tapi cah enom Islam harus punya skill, punya keterampilan. Saya nih wong wedok, ganti ban mobil iso. Nyoper, tanya suami saya, Solo Malang, Solo Pekalongan, ya. Dulu waktu motor jek nganggo busi, ganti busi iso. Waktu mobil saya isek nganggo tong itu, ya. Ngerti saya, oh iki busine arep mati, tak ganti aku iso. Bikin kue bisa. Kata teman-teman saya, sop buntut saya enak. Punya keterampilan. Masang listrik, ya iso. Maka ayo anak-anak muda Islam punya keterampilan. Balai latihan kerja itu ditawarkan banyak sekali pelatihan-pelatihan, AC, kulkas, instalasi. Ayo cah nom Islam ikuti. Sing cah wedok melu jahit, bikin kue, supaya apa? Yo apal Al-Quran tapi punya keterampilan. Karena di Kristen seperti itu, ya. Ada bengkel pintu mobil, dandani pintu mobil. Di situ ada ayat Alkitab, kitab Mazmur. Tuhan memberkati keluar masukmu. Jadi dia tukang pintu neng sambil menginjili. Bagaimana anak-anak muda Islam punya bengkel sepeda motor? Ya, Bapak Ibu, ini sepeda motornya saya perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dakwah, untuk menolong agama Allah. Bismillah, Allah memberi keberkahan. Penak punya jalan dakwah. Ora cah apal Al-Quran, nyun sewu apa-apa ra iso, tapi punya skill. Di Ngadirojo itu yang memurtadkan pendeta yang membo itu apa ya? Ya, dia menyamar tukang sepatu, padahal pendeta nyamar tukang sepatu. Dandani sepatu, jahit sepatu. Jahit sepatu, isok duwe motor, isok duwe omah. Wong sing dandake tekon, kok kowe isok ngono. Lah masuk penginjilan. Di Romoko mereka menjadi tukang penyembuh. Ya, maka tadi punya skill, punya keterampilan. Ya, maka saya gawene nyeneni murid saya. Yang kesetan itu saya marahi betul. Ya, punya keterampilan. Yang ketiga, punya fisik yang kuat. Ojo calanang Islam kok letoy, kaya kerupuk kena banyu. Yang sing marake kuwi jane mbok-mbok. Ayo, anaknya arep TPA, udan rasa mangkat TPA. Nggih napa nggih? Nggih. Saya dulu Bu, pagi hujan. Saya masih ingat umur 7 atau 8 tahun. Esok udan. Saya bilang sama ibu saya, Bu, nggak usah sekolah minggu ya hujan. Ibu saya bilang mangkat sekolah minggu. Hujan Bu. Ibu saya ambil payung. Saya umur 7 tahun tuh tahun 69, saya lahir 62. Sekarang umur saya udah 59 wis tuwa. Ibu saya bak payung. Iki payung gek mangkat sekolah minggu. Saya melayu ndelik di belakang pintu. Goleki sama ibu saya, ketemu gebok pakai payung. Payungnya tugel dadi loro. Tahun 69 itu payungnya gagangnya kayu.
payungnya dari kertas. Itu digeboke payungnya tugel dadi loro. Kalau sekarang ibu saya dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Ya, jangan melihat kerasnya ibu saya memukul saya, tapi bagaimana ibu saya ya menanamkan harus mengutamakan ibadah. Lagi anak wong Islam lagi rintik-rintik, rasa TPA ndak masuk angin. Lah masuk angin sekarang ono antangin. Antangin we ono antangin junior, keroi, minum madu. Loh, dibekam, dipijeti ra iso to. Tapi bagaimana kita menanamkan militansi pentingnya ibadah kepada anak kita? Dibentuk. Ustadz Budi Azhari itu bilang waktu hujan biarkan anak-anak itu hujan berkah. Tapi jangan hujan yang pertama. Ya, iki ora lagi gerimis rasa TPA kok ndak masuk angin. Nang omah wae nonton TV. Dolanan game. Maka tadi jangan meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah keterampilannya, lemah fisiknya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, yuk kita punya cita-cita menjaga anak-anak kita sebagaimana ya orang tua Muhammad Al-Fatih ya mempersiapkan Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih itu umur 3 tahun. Kalau pagi pulang dari sholat subuh, ibunya menunjukkan itu benteng Konstantinopel yang dikuasai pasukan salib selama sekian ratus tahun. Kamu nanti yang akan mengambil lagi. Seorang ibu memberi motivasi. Bagaimana bapaknya? Bapaknya yang seorang raja ini menyerahkan Muhammad Al-Fatih kepada gurunya. Dicarikan guru untuk dia belajar Al-Quran, belajar hadis, boten sinau matematika, tapi belajar Quran dan belajar hadis. Dibentuk fisiknya, dibentuk akidahnya sehingga dia punya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini yang kemudian membawa Muhammad Al-Fatih bisa ya mengambil kembali benteng Konstantinopel. Mari kita punya cita-cita kejayaan Islam ini akan bangkit kembali ketika kita mempersiapkan anak-anak kita, membentengi anak-anak kita. Anak laki-laki kita akan menjadi pemimpin-pemimpin umat. Anak-anak perempuan kita akan jadi ibu-ibunya umat. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya, kalau saya dulu ibu saya memotivasi saya ya dengan ayat Alkitab, padahal itu ayat palsu. Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ayat palsu. Maka saya merasa punya tugas untuk menginjili, sehingga saya punya motivasi untuk memurtadkan teman-teman saya yang tidak Kristen, padahal ayat palsu. Sekarang kita umat Islam, ayatnya tidak palsu, ayatnya dari Allah. Kalau ayat palsu jadi misi, sekarang jadikan ayat dari Allah menjadi misi kita. Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Bayangkan Allah memulai dengan menyampaikan kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa kelahirannya? Mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kalau kita kerucutkan, misinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf sambil mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar.
mungkar, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Monggo Bapak Ibu, doa kita tidak hanya sekedar lip service, tapi kita mohon betul kepada Allah. Di dalam doa-doa kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia dan di akhirat, anak-anak yang akan meneruskan perjuangan Islam ini. Saya berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya berdoa mudah-mudahan urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, pemimpin yang tidak memusuhi umat Islam, pemimpin yang tidak memenjarakan ulama. Mari kita mohon pada Allah. Dan saya berdoa mudah-mudahan ketika kita harus kembali kepada Allah, kita dikembalikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ada kurangnya itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu, bentengi putra-putra, Natal bukan perayaan kita, Tahun Baru Masehi bukan perayaan kita, Valentine Day bukan perayaan kita. Wahai anak muda, katakan I'm Muslim, say no to Natal, say no Tahun Baru Masehi, say no to Valentine. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai biar ditutup oleh pembawa acara. FPI, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, bisa menambah keimanan dan memperkuat akidah kita sebagai kaum muslimin, serta menjadikan kita lebih baik serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara pengajian akbar malam hari ini ditutup, kami ingin mengumumkan bahwa perolehan infak pada hari ini yaitu sebesar 2.750.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah. Semoga Allah membalas kebaikan para jamaah sekalian. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup pengajian akbar pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Kami segenap panitia pengajian akbar mohon maaf besar-besarnya atas kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.